third day of rioting against President Suharto's... 2 hari sebelum pengunduran diri dari jabatan Presiden, Suharto Kamis 21 Mei 1990. Halo teman-teman, kalian pernah dengar nggak sih tentang peristiwa 98, penembakan mahasiswa Trisakti, atau penurunan jabatan Presiden Soeharto? Nah, peristiwa-peristiwa tersebut udah didokumentasi nih dalam film Di Balik 98. Kalian kepo nggak sih sama isi filmnya? Yuk kita bedah. Film Di Balik 98 ini termasuk dalam novel sejarah. Maka dari itu, film ini bersifat fiksi yang berlatar belakang pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998. Menceritakan seorang bernama Diana yang merupakan salah satu mahasiswi yang mendukung pergerakan reformasi pada saat itu. Ia tinggal bersama kakaknya yang sudah menikah. Kakaknya bekerja di kantor pemerintahan, sedangkan kakak ipar Diana merupakan seorang ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Hal ini sangat berkebalikan dengan perilaku Diana yang memilih melawan pemerintah demi terjadinya reformasi. Dalam novel sejarah tentunya memiliki struktur. Di film ini, struktur yang ada yaitu yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian yang berisi tentang perkenalan cerita. Nah, di film ini, perkenalan cerita yang ada yaitu perkenalan watak tokoh dan juga suasana yang terjadi. Yang kedua yaitu ada pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa merupakan kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Pada potongan film ini, pengungkapan peristiwa terjadi pada saat adanya perdebatan antara Diana, kakak, dan iparnya. Di menit ini terjadinya pengungkapan peristiwa. Yang ketiga ada konflik. Konflik merupakan terjadinya masalah yang semakin rumit. Pada potongan film ini, konflik dimulai adanya kekacauan akibat pemberontakan dari masyarakat. Yang keempat yaitu ada komplikasi. Komplikasi merupakan puncak dari suatu masalah. Nah, di film ini komplikasi dimulai dari masyarakat yang mulai memberontak dengan cara mencuri barang-barang dari swalayan dan juga mahasiswa yang mulai melakukan demonstrasi. Yang kelima yaitu resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir dari suatu masalah. Nah, resolusi di film ini yaitu terletak pada saat Presiden Soeharto yang mengundurkan diri sebagai presiden dan juga Diana, kakak dan iparnya yang mulai berdamai. Yang terakhir yaitu yang keenam ada koda. Koda merupakan bagian penutup dari suatu cerita. Nah, koda di film ini itu dengan terjadinya masa reformasi dan juga masyarakat yang kehidupannya sudah mulai membaik. Dalam suatu novel sejarah juga terdapat unsur intrinsik. Unsur intrinsik dalam film ini yaitu yang pertama ada tema. Tema yang digunakan pada film ini yaitu tuntutan masyarakat kepada pemerintah mengenai reformasi. Yang kedua ada alur. Alur yang digunakan pada film ini adalah alur maju. Yang ketiga ada latar. Latar dibagi menjadi 3. Pertama ada latar tempat. Latar tempat yang digunakan pada film ini yaitu di kota Jakarta. Tepatnya di Monas, Gedung MPR, Rumah Diana, Rumah Daniel, Markas Mahasiswa Trisakti, Istana Negara, kantor pemerintah, bandara, rumah sakit, dan taman kanak-kanak. Selanjutnya ada latar waktu. Dalam film ini, kejadian-kejadian terjadi pada waktu pagi, siang, dan malam hari. Terakhir ada latar suasana. Film ini memiliki suasana yang mencekam, menegangkan, sedih, dan bahagia. Selanjutnya ada unsur intrinsik tokoh dan penokohan. Tokoh Diana memiliki watak keras kepala, tokoh Salma atau kakak Diana memiliki watak penyabar, tokoh Bagus atau suami kakak Diana memiliki watak tegas, dan terakhir ada tokoh Daniel memiliki watak penyayang keluarga.
Unsur intrinsik yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pada film ini adalah orang ketiga sebagai pengamat. Yang keenam ada gaya bahasa. Salah satu gaya bahasa pada film ini terdapat pada dialog, "Memangnya tentara tidak boleh punya hati?" Pada dialog tersebut menggunakan majas asosiasi. Yang ketujuh ada konflik. Konflik pada film ini berlatarkan penembakan mahasiswa Trisakti pada tahun 1998 dan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden. Yang terakhir ada pesan atau amanat. Muhammad Hatta pernah berkata, "Pergerakan rakyat timbul bukan karena pemimpin bersuara, tetapi pemimpin bersuara karena adanya pergerakan." Nah, selain unsur intrinsik, film sejarah juga ada unsur ekstrinsik loh. Nah, unsur ekstrinsik dari film sejarah di balik 98 ini yaitu yang pertama, ada identitas film. Identitas film di balik 98 ini diproduseri oleh Afandi Abdul Rahman, disutradarai oleh Lukman Sardi, ditulis oleh Samsul Hadi dan Ivan Ismail, diperankan oleh Chelsea Islan, Boy William, Doni Alamsyah, dan Ririn Ekawati. Diedarkan pada tanggal 15 Januari 2015. Nah, yang kedua yaitu ada nilai sosial. Seperti latar belakangnya pada tahun 98, adanya sifat tidak harmonis antara masyarakat dan juga masyarakat lainnya. Contohnya adanya diskriminasi terhadap kaum Tionghoa, hubungan tidak harmonis antara masyarakat dan pemerintah, dan juga mahasiswa dan juga pemerintah. Nah, yang ketiga yaitu ada nilai budaya. Seperti yang kita tahu, banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Namun di film ini itu tidak adanya rasa saling menghormati terhadap budaya masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu ada nilai moral. Nilai moral yang dapat kita ambil dari film ini yaitu adanya rasa semangat dari mahasiswa. Ya, dan juga adanya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh kakak iparnya Diana nih. Nah, selanjutnya yaitu ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan yang dapat kita ambil yaitu adanya pemahaman masyarakat yang kurang terhadap hukum yang ada di Indonesia sehingga mereka memberontak dengan cara yang salah. Dan yang terakhir yaitu ada nilai religi. Nah, seperti yang kita tahu, di tahun 98 ini ada terjadinya diskriminasi terhadap kaum Tionghoa dan adanya rasa kurang toleransi terhadap kehidupan beragama. Nah, itu dia review film dari kita nih. Kita kasih rating film ini 8,5 dari 10. Buat kalian yang lagi bingung buat cari tontonan film sejarah, kalian bisa nonton nih film di balik 98 ini. Itu dia review film dari kita. Terima kasih, sampai jumpa.